Halo, assalamualaikum sahabat Alsya. Di video kali ini kita akan mereview material yang digunakan saat membangun pondok ini. Jadi kita akan review material apa saja, misalnya kayu jenis apa, ukurannya berapa, dan jumlah yang diperlukan berapa, serta harga saat kami membangun itu berapa, sehingga teman-teman bisa memperkirakan ketika akan membangun pondok seperti ini di wilayah atau area teman-teman bisa memperkirakan berapa sih biaya yang dibutuhkan. Membangun ini dana yang digunakan total 30 juta rupiah. Mau tahu material apa saja yang digunakan? Yuk kita ikuti video ini sampai selesai. Nanti di akhir video saya akan juga menyertakan gambar 2 dimensi dari pondok ini. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, agar tidak ketinggalan informasi dalam kami membangun pondok ini, membuat nyaman dan juga beraktivitas di pondok ini. Oke, yang pertama yang kita jelaskan yaitu material kayu yang dipakai. Pertama yaitu kayu ulin panjang 4 meter dengan ukuran 10 x 10 sebanyak 8 pieces. Kayu ulin ini kita pakai untuk tiang penyangga. Ya teman-teman, jadi kita ada 8 pieces yang ukuran 4 meter 10 x 10. Kemudian juga ada kayu ulin panjang 4 meter 4 x 6 2 pieces. Itu kita pakai untuk rangka tangga ini. Karena apa? Karena tangga ini akan kena hujan dan panas setiap hari. Oke teman-teman, kita sambung nanti ya karena ada azan. Oke teman-teman, kita lanjut setelah azan selesai. Tadi kita sampai di kayu ulin panjang 4 meter ukuran 4 x 6. Ini sebanyak 2 pieces. Kita pakai untuk tangga. Terus papan ulin tebal 2 cm dan panjangnya 2 meter sebanyak 3 keping. Ini kita pakai untuk pijakan tangga ini ya. Kenapa kita pakai ulin? Karena ini kena hujan dan panas. Selanjutnya kayu bangkirai panjang 4 meter 5 x 10 sebanyak 7 pieces. Itu kita pakai untuk bagian atasnya, penyambung dari kayu ulin ini. Jadi kayu ulin ini panjangnya 4 meter ditambah bangkirai 2 meter. Begitu juga bagian dalamnya kita tambahkan kayu bangkirai yang bagian atasnya. Oke, berikutnya yaitu kayu meranti dengan panjang 4 meter ukuran 8 x 8 sebanyak 36 batang. Itu digunakan untuk rangka-rangka pondok. Yang ini 8 x 8. Jadi kita gunakan pakai meranti karena tidak kena panas dan tidak kena hujan juga, sehingga awet. Kemudian berikutnya yaitu kayu meranti panjang 4 meter ukuran 5 x 7 sebanyak 45 batang dengan harga 40.000 per batangnya. Kalau tadi yang 8 x 8 ini harganya 65.000, kalau yang 5 x 7 ini ukurannya 40.000 per batang. Kemudian kayu meranti panjang 4 meter ukuran 5 x 5 sebanyak 58 pieces. Nah, kalau yang 5 x 5 ini kita pakai untuk pertama untuk rangka atap. Jadi rangka atap kita pakai 5 x 5, tapi ini tertutup oleh plafon ya, jadi nggak kelihatan rangka atapnya. Dan juga untuk
pintu itu kita buat dari 5x5 pintu masuk. Harganya 22.000 per batang. Kemudian papan lantai meranti 20 mili ya ketebalan. Papan lantai meranti ketebalan 20 mili. Jadi untuk lantai bagian yang tidak kena panas dan hujan, kami menggunakan kayu meranti semua. Nah, ini contoh meranti yang dijadikan teras setelah 2 tahun. Memang warnanya berubah ya, tapi yang di bagian dalam masih awet. Kemudian papan meranti 15 mili. Nah, jadi kami ada yang order yang papan meranti ketebalan 15 mili dan 20 mili. Kalau yang 20 mili ini harganya kemarin 62.000 per batang. Nah, kemudian ketika pembelian kedua ada yang tebalnya 15 mili 35.000. Jadi harganya jauh banget lebih murah. Jadi teman-teman ketika mencari kayu bisa jangan satu bangsal aja ya. Jadi bisa tanya ke bangsa-bangsa yang lain yang biasanya harganya berbeda-beda. Jadi kita bisa bandingkan mana yang harganya lebih ekonomis. Ini contohnya ya, yang papan bagian atas warnanya masih bagus karena dia tidak kena hujan dan panas. Jadi walaupun dia meranti tetap awet. Kemudian papan dinding meranti. Nah, ini papan dinding meranti sebanyak 90 keping dengan harga 35.000 per kepingnya. Jadi semua dinding-dinding ini kita pakai meranti. Ini sudah 2 tahun tapi warnanya masih awet. Jadi ketika beli ya bilang aja papan untuk dinding ya. Kalau papan untuk dinding ini dia bisa menyatu seperti ini, nggak ada spasi-spasinya, lebih rapat. Kemudian papan lap paku ya, itu untuk papan lap paku ini sebanyak 20 pieces, harganya 14.000. Ada yang tahu kah papan lap paku untuk apa? Saya ini juga nih, kemarin tukangnya mesen itu tapi saya nggak sempat melihat. jadi total untuk kayu ini 2.720.000. Oke, kita lanjut ke material kedua yaitu GRC. Nah, GRC ini kita gunakan untuk dinding ini, dinding dan plafon. GRC yang 6 mm sebanyak 8 pieces itu untuk dinding dengan harga per keping 117.500. Kita lihat udah 2 tahun masih awet karena dia nggak kena hujan kena panas. Yang plafonnya juga 3,5 mili 13 keping 55.000 per keping, 700, total 1.655.000. Kemudian berikutnya yaitu batako. Batako kita gunakan untuk dinding PC. Kalau kita pakai kayu kan cepat lapuk kayunya. Jadi kita pakai dinding batako itu 150 batako atau pieces dengan harga 3.000 per pieces. Kemudian semen kons 11 sak dan juga pasir 1 lit. Pasir 350.000, semen 56.000 dan batakonya 3.000, total 1.816.000. Selanjutnya atap atau seng. Nah, di sini kita pakai atap yang standar. Jadi atap itu ada 3 pilihan, yang biasa, yang murah, tipis, standar dan tebal. Nah, saya pilih yang standar ini. Harganya kemarin butuhnya 30 keping, per keping harga 64.000. Kemudian total 1.960.000. Terus pambuungnya 7 keping yang untuk di atas itu 25.000. Total untuk atap dan seng ini
2.160.000. Oke, kayu sudah, jersey sudah, bata semen sudah, atap sudah. Nah, paku ini yang diperlukan, pertama paku 4 inch 3 kilo, harganya 23.500. Paku 3 inch 3 kilo. Kemudian paku 2,5 inch 3 kilo 20.000 per kilo. Paku 2 inch 2 kg. Paku 1,34 inch 2,5 kg, harga 20.000 per kilo. Kemudian paku 1,34 inch 2,5 kilo. Paku 1,5 inch 2 kilo. Paku seng 2 kilo 35.000 per kilonya. Paku kalsibot 2,5 kilo dengan harga 35.000. Total untuk pembelian paku 497.000. Ya teman-teman, jadi itu material yang digunakan untuk membangun pondok ini ya, tapi belum termasuk untuk instalasi air dan listrik. Nanti kita lanjut di video berikutnya untuk review instalasi air dan listrik. Dan berikut juga gambar 2 dimensinya, gambar 2 dimensi sederhana. Kalau misalnya subscriber saya tembus 100.000, saya akan buatkan juga video 3 dimensi untuk pondok ini. Jadi mohon subscribe-nya ya teman-teman, agar saya lebih aktif untuk membuat nyaman pondok atau villa atau rumah kayu cantik ini. Kalau ada saran atau masukan atau komen, silakan disampaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.